Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Ada sukacita hari ini? Kalau ada sukacita, coba berikan senyumnya yang termanis buat Tuhan Yesus. Ayo mana? Iya, pintar. Ibadah kita segera dimulai. Semua bangkit berdiri, kita menyanyi Kami Puji dengan riang. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan mulai dengan doa. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, di saat ini Tuhan kami datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, di saat ini kami akan beribadah. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa yang baik bagaimana? Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan membaca Alkitab. Tuhan berkati kami adik-adik,
Berikan Roh Kudus-Mu agar kami sebagai adik-adik layan boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kakak layan yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang disampaikan semuanya itu boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya, kurang bersemangat sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastik. Wah, puji Tuhan. Itu tandanya adik-adik semuanya bersemangat, penuh antusias untuk mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, Kak Dorcas di sini, Kak Dorcas mau meminta bantuan adik-adik untuk saling bekerja sama dengan Kak Dorcas membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Untuk itu, Kak Dorcas jemput adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Kak Dorcas mulai dari hitungan yang ketiga, kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan ini. Mulai dari judulnya ya. 3, 2, 1. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tapi duduk yang manis, duduk yang diam, tidak boleh ganggu adik-adiknya saudara yang di kiri dan kanan. Oke? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman dahulu kala ada seorang rasul. Namanya itu adalah Rasul Paulus. Nah, siapa di sini yang nama Paulus? Ada yang namanya Paulus? Kalau ada, puji Tuhan. Jadi adik-adik, pada saat itu Rasul Paulus dia sedang dipenjarakan. Pada saat dia dipenjarakan, dia tidak merasa bahwa dia tidak bersemangat, dia tidak merasa bahwa dia harus putus asa untuk mau melayani Tuhan. Padahal adik-adik, dia dipenjarakan itu karena memberitakan firman Tuhan. Tetapi dengan penuh sukacita, dia tetap mau melayani Tuhan dengan menulis surat kepada jemaat-jemaat Tuhan. Pada saat dia dipenjarakan, salah satu umat Tuhan yang dia tulis surat kepada mereka adalah jemaat Filipi. Nah, jemaat Filipi ini ada orang yang mengatakan bahwa pada saat Rasul Paulus menulis surat kepada mereka, melayani mereka, ada yang bilang tahun 57 sampai 59 Masehi, ada pun yang mengatakan bahwa pada tahun 62 Masehi. Tapi hasil dari pembentukan pelayanan Paulus kepada jemaat di Filipi itu pada tahun 52 Masehi. Nah, pada saat Rasul Paulus di dalam penjara, kalau adik-adik telusuri baik-baik kitab Filipi ini tidak menceritakan tentang keluh kesah yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat dia dipenjarakan. Tapi di surat Filipi ini menceritakan tentang ungkapan syukur yang Paulus naikkan kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Sehingga pada saat itu Rasul Paulus dia sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena salah satu jemaat yang dia layani ada pertumbuhan iman yang terjadi pada mereka. Nah, salah satu itu adalah jemaat Filipi. Pada saat itu Rasul Paulus dia mengucap syukur kepada Tuhan. Alasan kenapa dia mengucap syukur kepada Tuhan? Karena yang pertama, jemaat Filipi yang dia layani ada pertumbuhan iman secara nyata yang dialami oleh mereka. Ada perkembangan. Mereka bukan hanya bilang baca firman Tuhan, mereka bukan hanya berdoa saja kepada Tuhan, tapi ada tindakan iman yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga ini membuat Paulus sangat bangga dan mengucap syukur
bisa melakukan pelayanan dia dengan baik untuk mengembangkan, sehingga ada pertumbuhan iman yang dirasakan oleh jemaat Filipi pada saat itu. Jadi firman Tuhan mau mengajarkan kita pada saat ini, adik-adik, seperti yang dilakukan oleh si Rasul Paulus ini. Dia bukan hanya mau mengingat dirinya saja melalui ungkapan syukurnya, tapi kalau adik-adik melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, ayatnya keempat di situ harus ada ungkapan syukur yang dia naikkan kepada Tuhan, dan dia berdoa bagi mereka semua dengan penuh sukacita. Jadi firman Tuhan mau mengajarkan kita pada saat ini bahwa adik-adik juga dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun adik-adik berada, adik-adik juga harus bisa berguna bagi orang lain, harus mengingat orang lain juga, harus berbuat baik kepada sesamanya adik-adik. Nah, contohnya, misalnya ada teman-temannya adik-adik datang bermain di rumah. Nah, adik-adik punya mainan lebih. Nah, mungkin adik-adik bisa bermain sama-sama, ataupun mungkin teman-temannya adik-adik pada saat mereka pulang, mereka minta mainannya adik-adik. Kalau mainannya adik-adik lebih, ya boleh diberikan kasih mereka. Nah, itu salah satu kebaikan yang adik-adik lakukan kepada mereka. Adik-adik harus ada ungkapan rasa syukur dalam hatinya adik-adik, karena adik-adik sudah diberikan buatan kesehatan, terus diberikan orang tua yang begitu menyayangi adik-adik, yang membantu menasehatkan adik-adik dalam kehidupannya adik-adik, kemudian punya teman-teman yang begitu mencintai adik-adik, sehingga adik-adik harus mengucap syukur kepada Tuhan, selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan. Bukan itu saja, tapi misalnya kalau di rumah ya kalau dibilang mamanya bantu bersihkan ya, bersih-bersih menyapu. Nah, adik-adik bisa lakukan itu untuk orang tuanya adik-adik. Itu salah satu ungkapan syukur melalui kebaikannya adik-adik yang adik-adik lakukan kepada orang tuanya adik-adik. Atau misalnya sekarang kan belajar online. Nah, misalnya kalau ada teman-temannya adik-adik ya yang bertanya bilang, dibantu dulu mau ke kerja tugas matematika tapi tidak tahu ke cara kerjanya. Nah, kalau seandainya adik-adik bisa bantu mereka, nah adik-adik harus bantu mereka, tapi maksudnya bantu untuk memberitahukan cara mengerjakannya. Nah, itu salah satu contoh adik-adik mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupannya adik-adik. Nah, begitupun adik-adik juga bisa belajar ya kepada jemaat Filipi. Saat Rasul Paulus dia bisa berguna bagi jemaat Filipi ya, bagi sesama mereka saat dia melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi jemaat Filipi mereka juga melakukan kebaikan di tengah-tengah umat. Mereka bisa menjadi pelaku firman Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Jadi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita ya, sekali lagi mau mengingatkan kita bahwa dimanapun, kapanpun adik-adik berada, dalam kondisi apapun, siapapun yang membutuhkan pertolongannya adik-adik harus tetap mengucap syukur dan harus berbuat baik kepada mereka. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, saatnya kita akan membuat aktivitas. Nah, nama aktivitasnya itu adalah Bank Keluarga Bersyukur. Nah, apa sih itu Bank Keluarga Bersyukur? Nah, jadi ini adalah tempat atau wadah untuk menyimpan semua hal-hal yang adik syukuri selama sepekan ke depan. Nah, karena namanya Bank Keluarga Bersyukur, tentunya sangat diharapkan untuk orang tua turut ikut dalam aktivitas kali ini. Nah, untuk membuat seperti ini, tentunya kita membutuhkan alat dan bahannya adik-adik. Nah, ini dia alat dan bahannya. Oh iya, kalau mau pakai toples, jangan lupa minta izin ya sama mamanya. Kita siapkan karton dan kertas origami. Nah, kertas kartonnya ini kita gunting sesuai yang kita mau ya. Terus kertas origaminya kita gunting kotak-kotak seperti ini. Nah, terus Kak Ica mau pakai toples yang bening itu.
Dan kita siapkan semua bentuk-bentuk yang akan kita pakai untuk menghias toplesnya. Nah, jadi deh seperti ini punyanya Kakak Ica. Nah, itu ada bentuk-bentuk yang sudah Kakak Ica gunting tadi. Terus ditempel dan digambarin deh bentuk-bentuknya pakai spidol warna. Oh iya, jangan lupa untuk menuliskan Bank Keluarga Bersyukur ya. Terus kita ambil kertas origami tadi untuk menuliskan hal yang adik-adik syukuri. Nah, yang pertama adalah menuliskan hari dan tanggalnya. Kemudian menuliskan hal apa yang adik-adik syukuri di hari itu. Nah, contohnya nih, kayak Kakak Ica bikin saat ini. Waktu itu Kakak Ica bikin di hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. Nah, di hari itu Kakak Ica merasa bersyukur karena sudah bisa menyelesaikan semua tugas-tugas Kakak Ica di hari itu. Nah, udah jadi deh. Seperti ini nih punyanya Kakak Ica. Dan Kakak Ica juga sudah siapkan contoh loh untuk Mama dan Papa. Nah, seperti ini dia contohnya. Nah, untuk Papa, contohnya itu Papa bersyukur sudah bisa pulang cepat. Terus Mama sudah bersyukur untuk tanaman Mama yang tumbuh subur. Nah, terus kita ambil wadah yang sudah kita hias tadi. Dan kita buka, terus kita simpan deh punyanya adik-adik, Mama, Papa yang sudah dituliskan ke dalam tempat itu. Nah, kemudian ditutup. Lihat. Nah, adik-adik, Mama sama Papa bisa bikin ini loh selama 1 minggu. Jadi dalam seminggu ini adik-adik bersama orang tuanya bisa menuliskan setiap hari apa yang disyukuri pada hari itu. Dan di akhir pekan bisa dibaca bersama. Kakak Ica tunggu ya hasilnya. Dadah! Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita menyanyi lagu Bertambah-tambah Dalamnya.
anak-anak, kita akan berdoa. Yaitu lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Puji Tuhan, kami diberi kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan di IHMPA mulai. Artinya kami akan berdoa bersama anak-anak. Kami anak-anakmu mau mendoakan Gereja Batra Kasih, berkati Bapak Pendeta dan para majelis agar diberi kesehatan dalam melayani jemaatmu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon berikanlah keamanan dan kesejahteraan serta kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami mohon juga berikanlah rasa saling menghargai di antara umat beragama di negara kami. Kiranya Tuhan Yesus berkenan atas doa-doa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkatinya agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami mendoakan untuk semua anak-anak di musim pandemi COVID-19 agar senantiasa diberkati. Jauhkan kami dari sakit penyakit tersebut. Kami juga mendoakan buat Bapak dan Ibu guru kami di sekolah, di mana kami senantiasa belajar secara online. Tuhan Yesus, kami mendoakan juga mama papa di rumah yang selalu juga menemani kami di dalam musim pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukan
Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami sebagai kakak layan telah selesai melayani adik layan pada hari Minggu yang cerah ceria ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang sangat baik. Kami akan menutup ibadah ini Tuhan, namun sebelum itu berkati kami Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati adik-adik layan kami, berkati orang tua kami, berkati juga kakak layan kami yang telah bersedia meluangkan waktu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih juga kepada kakak layan kami juga Tuhan, yang dari sektor 4, sektor 5, dan sektor 6 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melayani adik layan kami pada hari Minggu yang cerah ceria ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah IHMPA. Jaga kesehatan, memakai masker kalau berada di luar rumah. Adik-adik, jangan lupa untuk tetap cuci tangan dan jaga kesehatan. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.